Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan keempat untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan pokok pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai sistem informasi pemasaran modern. Nah, perusahaan yang memiliki keunggulan informasi itu memiliki keunggulan kompetitif. Jadi konsep pemasaran itu sudah bertransformasi menjadi sistem informasi pemasaran modern. Nah, yang di sini yang dimaksudkan dengan keunggulan kompetitif adalah bahwa perusahaan tersebut memiliki kelebihan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, atau memiliki kelebihan dibandingkan dengan kompetitornya. Kelebihan dalam bidang apa? Misalkan kelebihan untuk makanan, kelebihan dalam bidang rasa, kelebihan dalam bidang kemasan, kelebihan dalam bidang komposisi bahan. Nah, setiap perusahaan pasti selalu menciptakan keunggulan masing-masing yang akan menciptakan kepada keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua, keunggulan yang diperoleh itu apa saja? Yang pertama adalah memilih pasar yang lebih baik. Jadi ketika suatu perusahaan itu ingin meluncurkan suatu produk baru, maka perusahaan itu harus tahu pasar mana yang akan dia tuju. Misalkan dia ada produk parfum nih, parfum dengan harga di atas 100.000, berarti di atas 100.000 itu dia mau masuk ke pasar yang mana, ke market yang mana yang hendak dia masuki. Jadi sudah ada tahap-tahapan yang harus dia persiapkan, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan ketiga, yaitu mengenai rencana pemasaran. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan penawarannya lebih baik. Jadi tawaran apa sih yang dia berikan yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan kompetitornya. Misalkan ketika baru nih, dia ada promo beli 1 gratis 1 ataupun beli 2 gratis 1. Nah, itu adalah salah satu contoh penawaran yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Jadi ada rencana untuk pemasaran produk yang lebih unggul atau lebih baik daripada pemasarannya sebelumnya. Jadi ada perbaikan. Ada perbaikan ini maksudnya setiap tahun, atau misalkan perusahaan melakukan evaluasi. Nah, setelah evaluasi itu pasti akan dilakukan strategi baru atau rencana pemasaran baru, sehingga memunculkan suatu perencanaan pemasaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian informasi pemasaran itu ada yang disebut namanya MIS, yaitu Marketing Information System, yaitu terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambilan keputusan pemasaran. Jadi suatu perusahaan itu ketika dia sudah menerapkan sistem informasi pemasaran yang modern, maka dia harus menciptakan namanya MIS, yaitu Marketing Informasi Sistemnya. Di dalamnya itu terdapat bank data dari semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, dari mulai pengumpulan informasi, analisis, evaluasi, sampai dengan bagaimana proses pengambilan keputusan pemasaran selanjutnya. Kemudian komponen sistem informasi, apa sajakah yang termasuk ke dalam komponen sistem informasi? Yang pertama itu ada catatan internal. Catatan internal itu berarti catatan yang hanya diketahui oleh internal perusahaan saja, atau sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan. Sistem informasi ini memberikan data hasil, yang pertama itu adalah hasil siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Jadi ada catatannya, harus ada catatan dari mulai customer melakukan pemesanan
pemesanan sampai proses pembayaran. Nah, itu harus ada node internalnya. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi penjualan. Nah, ini untuk perusahaan besar ini wajib dimiliki. Kenapa? Karena SIP atau sistem informasi penjualan ini adalah salah satu senjata atau salah satu bagian perusahaan ketika dia melakukan konsep pemasaran. Nah, kenapa harus ada sistem informasi penjualan? Karena bisa diketahui grafik naik turunnya, berapa penjualannya, berapa besar antusias pasar terhadap produk tersebut, apakah produk tersebut laku di pasaran, ataukah perlu adanya revisi produk atau revisi harga dan sebagainya, maka diperlukan yang namanya sistem informasi penjualan. Kemudian yang ketiga itu adalah database, gudang data dan penggalian data. Nah, database adalah suatu data yang amat sangat penting bagi perusahaan karena dalam database itu menyimpan semua data penting yang dibutuhkan oleh perusahaan yang hubungannya dengan proses pemasaran. Nah, database ini hanya boleh dibuka atau diketahui oleh orang dalam atau internal saja. Kemudian yang kedua ada sistem intelijen pemasaran, yaitu kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan oleh manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Jadi di dalam sistem intelijen pemasaran itu isinya adalah prosedur-prosedur dan sumber daya yang digunakan oleh manajer atau atasan untuk mendapatkan informasi harian. Bagaimana mengenai perkembangan pemasarannya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, atau dari bulan ke bulan. Jadi dia bisa tahu datanya secara valid dan akurat. Nah, sumber informasinya apa saja? Yang pertama itu adalah ada disebut dengan tenaga penjualan. Nah, siapa yang disebut dengan tenaga penjualan? Tenaga penjualan bisa SPG, Sales Promotion Girl, atau SPB, Sales Promotion Boy. Kemudian ada marketing. Marketing ini termasuk karyawan perusahaan yang tugasnya adalah memasarkan produk dari perusahaan itu tersebut. Atau misalkan perusahaan memakai kantor cabang, atau misalkan memakai konsep penjualan MLM atau multi level marketing. Nah, dia termasuk orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya, itu termasuk dalam tenaga penjualan. Kemudian yang kedua adalah distributor, pengecer, dan perantara lain. Nah, itu perusahaan besar, misalkan sekelas PT Indofood, produknya itu tersebar Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana produk itu bisa sampai ke masyarakat di titik yang paling terpencil? Caranya adalah dengan menggunakan sistem distribusi dari hulu ke hilir. Jadi ada distributor resmi yang membantu perusahaan untuk mendistribusikan barang dari pusat kepada konsumen. Kemudian ada pengecer. Nah, ketika sudah sampai ke tingkat pengecer, maka itu bisa sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah jaringan eksternal. Jaringan eksternal adalah keterlibatan pihak ketiga untuk memasarkan suatu produk. Jadi tidak di dalam distribusi internal perusahaan itu bisa berasal dari pihak ketiga. Contohnya adalah reseller. Dia menjual lagi barang dari perusahaan tetapi dia tidak digaji oleh perusahaan. Kemudian panel penasihat pelanggan. Nah, jadi ada semacam layanan customer care atau customer service yang berfungsi sebagai memberikan advice atau saran kepada konsumen untuk menggunakan suatu produk atau membeli suatu produk tertentu. Kemudian sumber daya pemerintah. Selanjutnya adalah membeli dari pemasok luar. Nah, ini salah satu juga yang termasuk dalam sumber informasi intelijen pemasaran. Dan yang terakhir adalah sistem umpan balik pelanggan online. Nah, sekarang banyak perusahaan yang memasarkan produk secara online. Sekelas Unilever pun dia sudah memasarkan produknya secara online. Nah, dari situ bisa ditarik umpan balik dari pelanggan online. Contohnya adalah dari ulasan-ulasan, dari feedbacknya seperti apa. Nah, itu bisa digunakan sebagai bank data atau database yang digunakan sebagai data dari perusahaan untuk pengambilan keputusan bagaimana feedback dari
pelanggan. Nah, selanjutnya adalah menganalisis lingkungan pemasaran. Nah, menganalisis lingkungan pemasaran ini maksudnya adalah perusahaan perlu mengenali dan merespon kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Jadi ada respon dari tren di masyarakat yang memang belum tersentuh oleh perusahaan. Jadi belum bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi perusahaan bisa menganalisis lagi bagaimana lingkungan pemasaran yang ada, kemudian dikembangkan. Kemudian pemasar itu atau perusahaan itu harus bisa membedakan. Yang pertama adalah ada namanya fat, yaitu sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek dan tanpa signifikasi sosial, ekonomi dan politik. Nah, jadi ini tidak bisa kita perkirakan bagaimana umur produk tersebut, apakah berumur panjang atau pendek, kemudian dia tidak ada signifikasi sosial seperti apapun, tidak ada terpengaruh ekonomi dan politik. Kemudian yang kedua adalah tren, yaitu arah atau aturan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Nah, seperti zaman sekarang, ini banyak sekali sesuatu yang bersifat viral. Nah, ketika apapun itu, ketika bersifat viral, pada saat viral, itu produk itu pasti akan menjadi tren atau menjadi istilahnya dia jadi pusat perhatian semua orang, sehingga semua orang itu tertarik untuk membeli atau memakainya. Tapi itu hanya momentum saja, pada saat itu saja. Bisa saja produk itu bisa ditinggalkan kapanpun oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah tren atau megatrend, yaitu adalah perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk, dan setelah terjadi perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu. Jadi ada perubahan yang sangat besar di bidang ekonomi, sosial, politik. Contohnya adalah dulu ketika ada kerusuhan tahun 1998. Nah, itu terjadi perubahan besar sekali dalam bidang sosial, ekonomi, politik. Nah, itu akan merubah teknologi atau merubah kebiasaan konsumen itu untuk sementara waktu, dari orang yang kebutuhannya hedon, misalkan dia butuh barang yang berkelas, tapi tiba-tiba karena keadaan ekonomi atau politik tidak bisa untuk menyediakan kebutuhannya, maka dia untuk mempengaruhi apa yang dia beli untuk sementara waktu, karena memang ada faktor yang lebih besar yang mempengaruhinya. Kemudian kita masuk ke lingkungan makro. Jadi lingkungan makro itu lingkungan yang bersifat eksternal. Jadi dipengaruhi oleh hal-hal yang eksternal di luar dari perusahaan. Yang pertama itu adalah lingkungan demografis. Yang kedua adalah lingkungan ekonomi, kemudian lingkungan alam, lingkungan teknologi, dan lingkungan hukum. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu apakah saja yang termasuk dalam lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, dan lingkungan hukum. Nah, kalau lingkungan demografis, berarti demografis itu berhubungan dengan penduduk atau populasi di suatu tempat atau wilayah. Yang pertama adalah kekuatan utama demografis. Jadi titik senternya atau kekuatan yang memang sebagai senjata utama bagi perusahaan. Nah, apakah itu? Yaitu populasi itu sebagai pembentuk pasar. Pasar itu tidak bisa terbentuk tanpa adanya populasi. Nah, siapakah populasi? Populasi adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah. Contohnya adalah Surabaya. Populasi orang Surabaya itu adalah termasuk di dalamnya adalah pasar. Nah, pasar ini bisa terbagi ke dalam berbagai macam segmen. Nah, perusahaan itu harus bisa memanfaatkan kekuatan demografi ini untuk memasarkan produknya di kota tersebut, di kota yang mana dia ingin tuju. Kemudian yang kedua adalah sisi demografis yang diperhatikan pemasar itu apa saja. Ada mengenai demografis yang memang diperhatikan oleh perusahaan atau pemasar. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan populasi. Nah, selalu dipantau, dilihat bagaimana sih pertumbuhan populasi di suatu daerah tertentu. Misalkan di kota Surabaya, di
kota Jakarta, di kota Semarang, itu dibandingkan bagaimana pertumbuhan populasinya, apakah perlu kita menambah suplai produk, apakah perlu ada revisi produk, atau perlu diferensi produk, atau kebijakan apapun yang berhubungan dengan produk yang dipasarkan di daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah distribusi usia dan bauran etnis. Nah, berarti di sini ada usianya, rentang usia yang mendiami populasi atau wilayah tersebut. Populasinya seperti apa? Berapa banyak sih umur 17 tahun ke atas, berapa banyak umur 17 tahun ke bawah. Nah, dari situ bisa ditarik kesimpulan apa sih yang dibutuhkan masyarakat di wilayah ini. Kemudian bauran etnis. Etnis apa saja yang mendiami wilayah tersebut? Apakah suku Jawa, Chinese, Arab, dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pendidikan masyarakat. Ini juga sangat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelanjaan. Kemudian pola rumah tangga. Nah, berapa banyak populasi di dalam suatu wilayah yang sudah berkeluarga, apakah lebih banyak yang single atau yang menikah. Nah, itu juga akan mempengaruhi produk dijual. Kemudian perubahan geografis dalam populasi. Ada perubahan geografis, misalkan suatu wilayah terjadi bencana, maka ada perubahan demografis di dalam suatu wilayah tersebut. Kemudian mengenai lingkungan ekonomi dan kredit. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan ekonomi dan kredit? Yang pertama adalah lingkungan ekonomi itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, ketika suatu daerah memiliki daya beli yang tinggi atau tingkat pendapatan daerah yang tinggi, itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat juga akan ikut naik. Nah, ketika suatu daerah itu memiliki tingkat pendapatan rata-rata yang rendah, itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, dari situ perusahaan bisa melakukan rencana pemasaran, bisa dia menerapkan sistem informasi pemasaran di daerah tersebut yang berhubungan dengan tingkat kemampuan konsumen atau tingkat kemampuan penduduk untuk membeli suatu produk. Misalkan produk yang mahal, yang tas yang harganya ratusan juta, cocok nggak ketika kita pasarkan di daerah terpencil? Nah, maka perusahaan harus bisa memasarkan produk itu di tempat yang benar dan tepat. Jangan sampai dia jualan produk yang mahal, tas harganya 1 juta, sepatu yang harganya di atas 10 juta, dia jual di daerah terpencil, maka tidak akan ada yang membeli. Kenapa? Karena tingkat daya beli masyarakatnya masih rendah. Beda dengan penduduk di perkotaan dengan konsep metropolitan. Kemudian yang kedua adalah ya apa saja sih yang mempengaruhi lingkungan ekonomi? Yang pertama adalah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatannya seperti apa? Contohnya adalah ketika UMR tinggi di suatu daerah, apakah itu berpengaruh kepada daya beli tadi? Kemudian dia pengaruh nggak terhadap kegiatan ekonomi di suatu daerah tersebut? Kemudian tabungan, hutang, dan kredit. Bagaimana antusias masyarakat atau kesadaran masyarakat untuk menabung? Kemudian penyaluran kredit juga dari pihak perbankan kepada masyarakat itu seperti apa? Nah, kemudian selanjutnya adalah lingkungan sosial dan budaya. Jadi lingkungan sosial dan budaya masyarakat itu akan membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Jadi suatu lingkungan sosial dan budaya itu di dalam masyarakat itu bisa membentuk suatu tata nilai atau norma-norma yang berlaku di suatu daerah tersebut, sehingga juga itu akan mempengaruhi produk-produk yang dipasarkan oleh produsen. Contohnya adalah di Bali. Di Bali itu adalah erat sekali dengan kepercayaan dan norma-norma yang berlaku di sana. Nah, dari produsen itu pasti sudah berpikir apa sih yang cocok kita jual atau kita pasarkan di suatu wilayah yang memiliki lingkungan sosial budaya yang seperti ini. Pasti berbeda ketika barang-barang di Pulau Bali dengan barang-barang di daerah misalkan
di Surabaya atau di Jakarta. Pasti berbeda karena di Bali pasti erat sekali dengan religius yang berhubungan dengan agama mayoritas di Pulau Bali. Kemudian yang kedua, pandangan yang pengaruh sosial budaya itu apa aja? Yang pertama adalah pandangan tentang diri sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Ini sebagai contoh tadi ya di Bali, contohnya adalah masyarakatnya masih erat sekali dengan kebudayaan di sana. Jadi ketika kita masuk ke sana, berbeda itu akan kita rasakan. Kemudian keyakinan dan nilai inti sangat sulit untuk diubah, namun nilai sekunder itu dapat diubah. Jadi hal itu sangat sulit sekali untuk dirubah. Kemudian yang ketiga adalah dalam setiap masyarakat terdapat sub budaya, kelompok yang berbagi nilai, kepercayaan, preferensi, dan perilaku. Jadi dalam masyarakat itu ada sub-sub budaya lain yang mungkin ada kepercayaan lain, atau misalkan di Jawa nih, di Jawa tidak hanya ada bahasa Jawa, sama-sama di Pulau Jawa nih. Di Pulau Jawa itu terdapat 3 daerah, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, di setiap daerah itu pasti punya subbudaya tersendiri. Misalkan Jawa Barat ada bahasanya tersendiri, identik dengan Sunda. Di Jawa Tengah identik dengan Jogja ataupun Keraton Solo atau Keraton Jogja. Di Jawa Timur pun juga demikian. Pasti semuanya memiliki identitas atau identik yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Kemudian lingkungan alam. Lingkungan alam yang dimaksud adalah perusahaan yang mampu menggabungkan kemakmuran dan perlindungan lingkungan mempunyai peluang yang besar untuk sukses. Nah, jadi perusahaan yang memang bisa menggarap atau memanfaatkan potensi alam yang ada di daerah tersebut, maka potensi perusahaan untuk sukses itu adalah sangat besar. Contohnya adalah di Papua. Di Papua itu ada tambang emas yang dikelola oleh PT Freeport. Nah, itu adalah salah satu lingkungan alam yang memberikan sumber ekonomi yang besar bagi perusahaan. Ketika bisa dikelola dengan baik, dengan maksimal, akan menghasilkan kesuksesan yang besar bagi perusahaan. Makanya PT Freeport itu dulu dibeli oleh orang Amerika. Kenapa? Karena memang di situ ada tambang emas yang mungkin akan habis beberapa puluh tahun kemudian. Nah, seperti itu. Atau contohnya di Kalimantan ada tambang batu bara dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu kenapa alasan perusahaan mendirikan pabrik yang mendekati daerah penghasil yang bisa menghasilkan produk dari perusahaan yang berbeda dari yang lain. Jadi tidak bisa kita buat sendiri karena itu adalah hasil dari alam. Kemudian dari situ mulai muncul yaitu istilah green marketing. Nah, nanti green marketing akan menjadi salah satu yang nanti bisa kalian lihat di slide terakhir. Kemudian lingkungan teknologi. Teknologi merupakan kekuatan yang membentuk kehidupan manusia. Jadi teknologi itu bisa merubah siklus kehidupan manusia. Dulu orang ketika belum mengenal teknologi, orang hanya tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya saja. Tapi sekarang teknologi itu amat sangat bisa untuk merubah perilaku kehidupan manusia. Kenapa? Karena orang bisa mengetahui informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Atau bahkan informasi itu sekarang bisa yang bersifat hoax ya. Jadi inilah yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dalam membentuk lingkungan teknologi. Kemudian semua teknologi baru merupakan penghancuran kreatif. Ya, maksudnya ada penghancuran kreatif. Nah, dulu orang misalkan melakukan apapun itu menggunakan inisiatif sendiri. Misalkan dulu orang menghidupkan api itu dengan menggunakan 2 batu. Tetapi pada saat teknologi sudah berkembang, maka muncullah korek api. Nah, dari situ maka seseorang ketika dituntut kreatif, maka dikalahkan oleh teknologi. Tapi apakah teknologi itu bersifat buruk? Jawabannya adalah tidak. Dia akan membantu kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik. Tetapi memang dia mematikan kreativitas manusia secara kasat mata yang bisa kita lihat. Tetapi
dia bisa berkreatif dalam hal lain, misalkan perkembangan teknologi yang memang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu tersendiri. Kemudian ada 4 tren teknologi. Pertama adalah kecepatan perubahan yang makin tinggi. Jadi emang perubahan sekarang itu berjalan sangat cepat sekali ya. Teknologi itu berkembang lebih cepat dari yang kita duga. Contohnya adalah HP nih. HP dulu sinyal itu hanya bisa misalkan GPRS. Sekarang sinyal sudah berkembang menjadi 5G atau bisa 5G, bisa 4G, bisa 5.5G juga. Nah, itu salah satu perkembangan teknologi yang sangat cepat. Handphone juga, dulu handphone hanya digunakan untuk telepon saja. Hanya digunakan untuk kirim teks saja, tapi sekarang sudah bisa untuk foto, untuk mengambil video dan segala macamnya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dalam satu genggaman saja. Kemudian yang adalah peluang inovasi yang tak terbatas. Jadi inovasi atau perkembangan itu tak terbatas. Tidak bisa kita batasi, bisa saja hari ini teknologi baru, minggu depan sudah muncul teknologi yang lebih baru lagi. Kemudian anggaran R&D yang beragam. Jadi perusahaan sekarang itu dia punya divisi yang baru yang namanya yaitu divisi R&D atau Research and Development. Nah, di sini adalah untuk menciptakan suatu produk baru atau teknologi baru untuk menggantikan produk yang lama dan teknologi yang lama dengan teknologi yang baru. Tidak mungkin perusahaan itu hanya stuck pada satu produk saja dengan teknologi yang sama. Pasti akan selalu dilakukan riset atau penelitian untuk menghasilkan suatu produk yang baru. Kemudian yang keempat, makin banyak peraturan mengenai perubahan teknologi. Nah, ketika ada muncul baru, otomatis regulasi juga harus dibentuk oleh pemerintah. Kenapa? Untuk sebagai kontrol dari perubahan teknologi yang sangat cepat. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan politik dan hukum. Hukum juga bisa menciptakan peluang baru bagi bisnis. Tren utama dalam lingkungan politik dan politik hukum yang pertama adalah peningkatan peraturan bisnis. Nah, setiap bisnis yang dilakukan oleh perusahaan pasti ada regulasi yang harus dia taati atau dia ikuti dari pemerintah. Misalkan di perdagangan itu ada Kemerindak, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, yang di dalamnya ada regulasi mengenai perdagangan. Kemudian ada regulasi misalkan ekspor impor itu juga ada sendiri. Kemudian ada regulasi hukum pembuatan perusahaan dan sebagainya. Kemudian ada penetapan harga, itu juga sudah diatur dengan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Nah, maksudnya apa sih kelompok kepentingan khusus di sini? Adalah ada kelompok-kelompok tersendiri yang memang dia memiliki misi khusus. Contohnya adalah misalkan ada sekelompok pembeli nih sekarang erat sekali ada yang namanya sosialita. Nah, sosialita ini adalah salah satu konsumen yang memang menginginkan suatu produk yang berbeda dari produk yang lainnya karena dia tidak memandang harga, tetapi dia memandang prestisnya dari barang tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah mobil keluaran Eropa. Itu adalah mobil yang sangat terbatas dan hanya dimiliki oleh kaum atas. Nah, bagi mereka harga tidak masalah, yang penting adalah prestisnya. Jadi ada perbedaan. Jadi prestis itu bagi mereka adalah suatu hal yang melambangkan kesuksesan dari seseorang ketika memiliki barang mewah tersebut. Jadi memang pangsa pasarnya itu khusus memiliki kepentingan khusus bagi si pemakai atau konsumennya. Nah, di pertemuan kali ini selain resume, saya juga ada tugas. Yang pertama adalah silakan kalian menjelaskan mengenai green marketing yang belum saya jelaskan tadi. Silakan dicari. Kemudian yang kedua adalah jelaskan syarat-syarat keberhasilan green marketing. Jadi apa sih syarat-syarat yang memang harus dimiliki untuk mendukung dari keberhasilan konsep green marketing ini. Nah, nanti silahkan diberikan contohnya juga, green marketing itu contohnya apa, kemudian
jelaskan pengertiannya apa, kemudian syarat-syarat keberhasilannya itu apa. Nah, jadi ada 2 tugas ya. Yang pertama adalah tugas untuk konsep green marketing, dan yang satu adalah tetap kalian harus membuat resume dari pertemuan keempat yang dikirimkan di Microsoft Teams. Nah, demikian pertemuan keempat pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kelima untuk minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.